Kita masuk ke segmen terakhir, kita akan minta closing statement ataupun pernyataan pamungkas dari masing-masing narasumber ke narasumber utama. Tapi tunggu dulu deh, mungkin ke panelis terlebih dahulu, mungkin dari Kang Hasan terlebih dahulu, silakan. Oke, tadi saya pikir sudah sangat jelas problem politik kita yang utama adalah korup. Ya. Money politik itu korup, politikusnya korup, rakyatnya korup, pemimpin partai politik walaupun ngeles sana sini yang korup. Nah, buat saya ya masyarakat bawah itu ada yang seperti itu, ya. Kalau tadi ditanya siapa yang enggak mau dibayar 16 juta, saya enggak mau. Haram itu duitnya buat saya gitu kan, jelas. Nah, masih ada orang-orang seperti saya di level masyarakat kelas menengah. Intinya fokus kita di situ. Jangan beri ruang pada politikus korup, ya. Jangan pilih partai-partai yang main uang, ya kan? Pesan saya ke masyarakat itu. Oke. Jangan terjebak pada primordialisme, pemujaan pada sosok dan sebagainya, ya termasuk Jokowi, Prabowo itu, ya. Oke. Poin yang paling penting adalah substansi kepentingan kita, bukan kepentingan kita pribadi, kepentingan kita sebagai bangsa itu harus kita terus-menerus kaji, harus terus-menerus kita suarakan. Ya, kalau misalnya tidak ada pilihan yang bagus, saya sudah beberapa pemilu terakhir saya teriakkan golput. Artinya ada satu balance nanti ketika kelas menengah itu tidak memilih, legitimasi pemilu menjadi turun. Nah, mereka mau ngapa-ngapain kita nanti bisa hilangkan legitimasinya itu. Pemusnahan korup sebagai karakter itu dari fokus, segala level. ya. Oke, saya beralih ke Rafif, silakan Rafif. Ya, mungkin dari saya sebagai mahasiswa ya, terutama yang pasti melihat dari kacamata masyarakat bahwa partai-partai pada saat ini tidak mewakili rakyat dan masyarakat itu sendiri. Menurut saya itu jadi salah satu PR, tidak cuma untuk P3, namun untuk partai-partai di luar sana, bahwa memang kita harus berpihak pada masyarakat, karena memang dalam sebuah negara kita kedaulatan tertinggi itu adalah di tangan masyarakat, seperti itu. Jadi mau dibilang bagaimanapun tetap masyarakat adalah tuan dari segala para dewan-dewan yang ada di Senayan itu. Seperti itu. Oke, Mas Agung, silakan Mas Agung. Ya, ada 2 rekomendasi saya untuk P3. Oke, ini gratis ya, berarti tidak akan ditagih nanti nota keuangannya ke dari Trias Politika ya. Pertama, aman ya? P3 memang butuh Superman karena figur partai ID kita rendah, butuh figur yang sangat kuat, kualitasnya, kemudian isitasnya, tapi juga perlu integritas. Karena ini problem juga di P3. Jadi Superman butuh, tapi juga butuh super team. Super team itu apa? Kalau misalkan ada Zaken kabinet, Mas Romi, saya membayangkan P3 membentuk pengurus DPP yang Zaken juga. Misalkan ketua pemudanya yang memang benar-benar ketua DPP pemuda yang berpengalaman. Wanitanya, misalnya saya wanita ya juga berpengalaman. Supaya apa? Ada nafas baru untuk P3. Kalau pengurus DPP-nya Zaken, karena tadi ada gap elektoral kan, antara suara di DPR RI dengan suara di DPRD. Dan jumlahnya sangat masif semacam itu. Kalau pengurus DPP-nya nggak solid, nggak kuat, saya khawatir P3 akan jatuh lagi semacam itu. Nah, yang berikutnya di level DPR RI. Nah, dari 84 dapil, kira-kira fokus di mana nih? Supaya P3 lolos parliamentary threshold. Walaupun nanti ada arahan turun kan Mas Romi. Tapi untuk memastikan kemenangan dan P3 masuk Senayan, difokuskan aja dapil yang mau digarap. Sehingga resource P3 nggak harus tersebar kemana-mana, 84 setengahnya aja gitu. Yang penting lolos sehingga P3 masuk lagi parlemen. Karena ya saya sedih juga P3 nggak lolos kemarin. Oke, sampai nangis gak tuh? Enggak ya? Kecewa. Ya, seperti itu. Jadi begitu Mas Romi. Nah, tapi ini apakah juga sekaligus mengurangi kontribusi visible hand seperti di tahun 2024 supaya nggak kegocek lagi? Menurut Mas Agung gimana? Iya, visible hand ataupun invisible hand akan selalu ada dalam politik kita. Itu nggak bisa dinafikan. Tapi yang jelas kalau P3 punya ketum yang Superman, punya super team, invisible dan visible hand ini akan mikir juga Mas Romi. Karena infrastruktur P3 kan sudah ada, 52 tahun partai ini berdiri. Pasti ada sisa-sisa artefak itu secara politik, sehingga tinggal dibangkitkan, tinggal dibawa mimpinya kemana, tinggal juga mimpi itu punya substansi seperti kata Kang Hasan tadi. Ini P3 bagaimana responnya terhadap ancaman PHK massal. Ketika ada stabilitas harga sembako yang fluktuatif. Ketika misalkan ada kelas menengah yang kemudian di perkotaan jumlahnya makin banyak yang miskin.
Terus untuk milenial Gen Z ini gimana caranya misalkan mereka bisa mengakses KPR rumah yang ramah kantong misalkan. Terus untuk subsidi kelas menengah seperti yang maksud saya P3 sudah harus masuk ke hal-hal semacam itu supaya apa? Gen Z milenial melihat alternatif, oh ada partai yang keren nih walaupun legend seperti itu. Oke, Mas Romi silakan. Ya, saya terima kasih ya saran dari seluruh panelis. Tapi bahwa kami semua partai politik ya, itu hari ini harus melakukan koreksi total terhadap representativeness ya. Terutama adalah karena DPR semakin banyak tidak mewakili aspirasi rakyatnya. Ini adalah PR DPR hari ini dan kami sebagai partai yang tidak lagi di DPR tentu akan membantu koreksi itu secara total juga. Karena pilihan kami tidak banyak kecuali bersama sungguh-sungguh mengawal suara rakyat ini terhadap DPR yang kami tidak lagi berada di sana begitu. Itu satu. Yang kedua, rekomendasi Superman dan Super Team, seperti yang tadi saya katakan, kita sedang akan mencari Superman nih di akhir bulan ini dengan muktamar. Ya tentu harapan kami, katakanlah tadi sejumlah nama-nama yang disebut, dari nama-nama yang disebut itu yang memiliki afirmasi, latar belakang profesional, Pak Agus Suparmanto misalnya. Itu kita harap memberi warna baru di P3, warna meritokrasi, warna profesional, yang memang setelah kita gali bicaranya beliau mengatakan, Gus nggak ada ceritanya sekarang kita akan kembali lagi tanpa memiliki sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi hanya bisa kalau kita memiliki sektor usaha. Kita akan partai yang berjejaring dan tadi dikatakan kita itu masih punya kantor PAC ya, yang di seluruh kecamatan itu meskipun tidak semua ada tetapi eksis begitu. Ini kan bisa difungsikan sebagai pusat distribusi, bisa difungsikan sebagai pusat logistik. Ya, kalau kemudian yang tadinya nggak ada modal saja bisa membuat perusahaan logistik besar, kenapa yang ini sudah ada modal kantor-kantor tidak difungsikan sebagai itu? Saya kira adalah gagasan-gagasan menarik yang disampaikan Pak Agus Suparmanto ketika kemarin kita berdiskusi dan kemudian akhirnya kita mengatakan lah ini yang kita cari. Tokoh yang memang memiliki visi profesional, masa depan, dan income generating. Jadi mengelola partai politik itu bukan hanya bekerja mencari proyek di lingkungan pemerintahan, tetapi memang melihat kecenderungan masyarakat seperti apa, itulah yang kita serap. Beliau mengatakan misalnya, kenapa dengan maraknya MBG misalnya sekarang ini yang dimiliki dapur-dapur mandiri, kita tidak memfungsikan diri sebagai pemasok-pemasok dapur-dapur itu misalnya. Ini kan hal-hal yang menarik ya. Itu memang government driven, tetapi kan itu juga peluang usaha di sisi yang lain. Nah kami ingin mengatakan bahwa niat kami melakukan perubahan tidak kemudian kita meninggalkan label Islam ya, karena sebagai legend itulah yang menjadikan P3 sampai hari ini masih captive. Jangan kemudian kita mengubah dan meninggalkan partai berbasis agama karena adanya komentar-komentar wah ini tidak relevan lagi. Temuan mengatakan bahwa tidak lagi menarik menggunakan isu agama. Itu semua survei mengatakan begitu. Tetapi sebenarnya bukan soal agama atau tidak agama. Kita tahu bagaimana di Turki sampai hari ini AKP masih merupakan pemenang pemilu misalnya. Itu mereka adalah partai berbasis agama. Tetapi ketika mereka berada di jantung kepentingan masyarakat, menyuarakannya sebagai advokat, ya, advokat kebijakan tentunya, maka mereka akan dipilih. Nah itu yang saya kira ke depan akan dilakukan perubahannya oleh Pak Agus. Dan kemarin diskusi dengan para ketua-ketua majelis sangat produktif dan sangat berbobot begitu ya. Sehingga ketika kemudian kita melakukan evaluasi, why not kita melakukan pemikiran out of the box, di mana di ADART kita tidak bisa mengambil calon dari luar. Hari ini muktamar harus memutuskan kita mengambil dan membuka diri seluas-luasnya terhadap putra-putri terbaik bangsa untuk memimpin partai ini. Saya kira itu. Oke, Partai Persatuan Pembangunan ini atau P3 sebagai satu-satunya partai Islam ya di Indonesia punya pekerjaan rumah yang banyak. Tadi dari Kang Hasan, dari Rafif, dari Mas Agung juga udah banyak sekali menyampaikan dari soal karakter, substansi dan lain sebagainya. Utamanya juga mencari mungkin Superman dan juga Super Team yang tadi disampaikan oleh Mas Romi yang bisa membawa P3 teguh pada jati dirinya sebagai partai Islam mungkin, tetapi juga adaptif supaya mungkin anak-anak muda itu juga bisa melihat P3 sebagai mungkin. Juga Rafif, kalau P3 sudah berbenah, bukan tidak mungkin, bisa aja masuk P3. Nggak ngangguk loh ini, Mas Romi, kelihatan ini bagaimana pesimisnya tidak anak masuk muda partai politik. Iya, Dan tetap harus ada betul. Pihak kritikus yang tidak masuk partai politik ini. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Romi sebagai narasumber utama di Insight Politik. Dan juga 3 panelis, ada Kang Hasan, Rafif, dan juga Mas Agung. Terima kasih banyak untuk waktunya di Insight Politik with Yana Valencia. Sampai jumpa di minggu depan, selamat malam, sampai jumpa. Thank you Mas Romi.